Oke, kita mulai aja ya, Mas Terholik ya. Mulai Oke, nggak ada moderator ini. dari Jakarta. Oh, nggak ada prepare kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Welcome back with me, Chan Liani dan Mr. Solik. Malam ini, materi kita itu bukan tentang bahasan teknikal atau fundamental, tapi di akhir sesi materi yang akan kita sampaikan, kita akan kasih analisa untuk SAUUSD of course dan juga sesuai dengan tekniknya masing-masing ya Mas Terholik ya. Ya, Oke, dan sebelumnya aku yakin Bapak Ibu dengan materi kenapa harus trading forex. Aku yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini udah memilih bisnis trading forex karena sudah tahu benefit dan bonafitnya itu seperti apa. Oke, materi teori yang akan saya sampaikan itu hanya beberapa slide saja, tapi di akhir sesi materi saya dan sesi materi Masterholic pun kita akan membahas tentang teknikalnya SAUUSD. Kenapa harus SAUUSD atau gold? Karena gold ini paling banyak digemari oleh Bapak Ibu trader ya. Melihat fluktuasi harganya yang signifikan bisa membuat kita profit dengan cepat dan juga bisa membuat kita loss dengan cepat, exactly. Dan langsung aja tanpa basa-basi. Oke. Okay. Oke, materi kita di sini malam ini itu dikhususkan untuk kenapa harus berbisnis trading forex. Sebelum kita masuk ke teknikal, untuk analisa pair atau gold, Bapak Ibu boleh ya, nanti langsung ajukan pertanyaan di chatnya. Kenapa harus berbisnis trading forex? Karena kita tahu kalau bisnis trading forex ini memiliki 4 keuntungan yang paling banyak kita ketahui. Pertamanya itu adalah keuntungan dua arah. Kenapa dua arah atau lebih dikenal dengan two-way transaction? Di mana two-way transaction ini, Bapak Ibu bisa klik bisnis trading forex, transaksi bisnis trading forex, buy atau sell di harga yang sama dan di produk yang sama. Ini adalah keuntungan dua arah untuk bisnis trading forex. Jadi harganya ketika harganya naik Bapak atau harganya turun, Bapak Ibu bisa melakukan transaksi buy sell dalam waktu yang bersamaan. Biasanya two-way transaction ini atau buy sell di harga yang sama ini digunakan untuk para trader yang sudah expert karena mereka mengutamakan yang namanya trading balance, di mana dua akun terpisah. Biasanya akun yang satu buy, akun yang satu sell, itu trading balance. Tapi ada juga Bapak Ibu yang memanfaatkan pagi-pagi ketika open marketnya buka di jam 6 pagi, harga tidak menentu, Bapak Ibu klik buy atau sell di harga yang sama. Insya Allah dapat buy sell-nya. Kalau mau dicoba di demo teknik ini boleh. Bapak Ibu opennya itu di jam 6 pagi, di mana jam 6 pagi ini harganya kan belum fluktuatif ya. Terus Bapak Ibu klik buy sell, insya Allah dapat, tapi ini harus scalping, artinya tidak bisa dijangka waktu long term atau ditahan sampai jam 10 sampai jam 12. Biasanya seperti itu ya. Yang kedua itu adalah proses transaksinya mudah dan cepat dimanapun, kapanpun, siapapun, Bapak Ibu bisa klik transaksi buy sell tanpa kita harus menggaji karyawan, tanpa kita harus punya tempat untuk kita berbisnis atau untuk kita berdagang, Bapak Ibu tinggal punya handphone Android atau iOS di mana bisa koneksi dengan internet dan bisa download aplikasi MetaTrader 5. MetaTrader 5 ini adalah aplikasi yang dikhususkan untuk kita berbisnis trading forex. Kenapa harus MT5 atau MT4? Karena semua broker trading forex itu menggunakan aplikasi MT5 ataupun MT4. Ada juga yang pakai apa itu yang di web tuh namanya ya. Eh, Trading View. Ada juga yang pakai Trading View, sama. Itu patokan harganya sama kok. MT5, MT4 itu harganya harga sama. Kecuali harganya sama ya kalau untuk broker lokal, kecuali untuk broker luar atau bandar itu harus dipertanyakan. Biasanya mereka membuat pergerakan harganya sendiri atau punya platformnya sendiri yang tidak dilegalkan oleh pemerintah. Biasanya mereka mempunyai biasanya mereka mempunyai patokan harga atau pergerakan harganya sendiri. Proses transaksi mudah dan cepat. Ketika Bapak Ibu punya bisnis sampingan trading forex ini, Bapak Ibu punya pekerjaan primer, di mana mungkin pekerjaan Bapak Ibu sebagai contoh bisnis, bukan, contoh misalnya guru. Nah,
Di waktu-waktu luangnya itu Bapak Ibu bisa klik buy sell, tergantung saja signal apa yang diberikan di grupnya masing-masing, ataupun Bapak Ibu ketika sudah mahir dengan teknikal atau pemahaman tentang bisnis trading forex, Bapak Ibu bisa klik buy sell, yang keuntungannya bisa kita buat sendiri dan kerugiannya bisa kita minimalisir sendiri. Ketiganya, ada modal terjangkau atau dana liquid dan cepat cair. Trading forex ini bisnis yang sangat cepat keuntungannya. Kenapa? Karena kalau kita profit hari ini, misalnya kita dapat untung di jam sekarang, kita bisa tarik profitnya sekarang nggak bisa. Tapi ada ketentuan atau SOP yang berlaku di setiap broker. Biasanya withdrawal atau deposit itu ada jangka waktu-waktu tertentu, entah itu menyesuaikan dari Senin sampai Jumat atau dari jam 8 sampai jam 5. Tapi kalau untuk di Dimex sendiri, proses deposit itu 24 jam. Tapi kalau untuk proses withdrawal itu hanya memerlukan waktu 5 menit cair ke rekening pribadi dari jam 8 sampai jam 5 sore, jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan untuk yang keempat itu ada waktu trading fleksibel. Nah, waktu trading fleksibel ini lebih mengutamakan ketika Bapak Ibu punya waktu luang, tidak punya aktivitas yang ibaratnya mengunci Bapak Ibu untuk fokus di aktivitas tersebut, Bapak Ibu bisa ngambil cuan atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan cuan atau Bapak Ibu bisa uh, menciptakan peluang keuntungan kita sendiri. Itulah bisnis trading forex ini kenapa sangat bagus karena kita melihat kalau misalnya kemarin 2020 itu awal COVID semuanya masih berjalan dengan sesuai, 2021 sudah lockdown di mana-mana, perekonomian terhenti, tapi tidak untuk bisnis trading forex karena bisnis trading forex ini virtual, dilakukan secara online tanpa ada kontak fisik dengan orang, tanpa ada terkait barang-barang secara spot ya. Bapak Ibu bisa melakukan transaksi. Itulah kenapa bisnis trading forex secara digital ini sangat diperlukan untuk kita bisa mendapatkan peluang keuntungan atau peluang tambahan dari pendapatan primer kita yang sebelumnya. Sip. Next. Keuntungan dua arah tadi udah dijelaskan. Keuntungan dua arah, klik buy sell dalam satu pair atau a product dan kita bisa klik satu atau dua kali dalam beberapa kali maksudnya. Proses transaksinya cepat. Nah, ini teori banget ya. Terima kasih untuk tim konten aku yang membuatkan PPT-nya sangat 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 detail. Dan modal terjangkau, dana liquid dan cepat cair. Waktu trading fleksibel. Nah, waktu trading fleksibel itu dikatakan kalau trading forex ini aktif dari hari Senin sampai hari Jumat dari 24 jam. Tutup market jam 5, buka lagi jam 6. Itu untuk di Dimex ya. Nah, ini yang paling menarik untuk Bapak Ibu semua. Peluang profitnya itu besar. Ada orang yang mengatakan high risk, high return, tapi untuk saya high return, low risk. High return, low risk itu untuk saya. Dan saya ajarkan untuk semua member-member di Max, kita bisa mendapatkan peluang keuntungan yang sangat besar dengan meminimalisir resiko kerugian dengan cara Bapak Ibu mengikuti edukasi dan bimbingan yang di Max sediakan secara gratis, melakukan pemahaman yang dalam, mengikuti saja-sajasnya untuk sebagai bonus Bapak Ibu belajar sambil praktek, profit alhamdulillah, kalau loss berarti rezeki kita hanya sampai segitu aja. Dan kenapa peluang profitnya tuh besar sekali? Karena perputaran uang dalam bisnis trading forex itu tanpa henti. Masa iya kita trading ngambil profit $100, 100 juta dalam sehari? Nggak bisa, betul kan? Nah, ini adalah materi terakhir saya, dan untuk materi tambahan saya akan saya bahas tentang analisa teknikal sedikit mengenai SAU-USD, dan ada news juga jam 8.30. Ya, kita share screen dulu. Nah, ini aku udah analisain SAU-USD. Bapak Ibu boleh menyesuaikan untuk support resisten yang terbentuk berdasarkan harga yang saya tandain di sini. Ini bisa dijadikan acuan untuk trading 1 minggu ke depan. Untuk SAU-USD secara teknik 3MA expert itu menandakan H1-nya itu menandakan kalau SAU-USD ini masih kuat dengan penurunannya. Harga yang naik sekecil ini itu hanya sebagai koreksiannya aja, tapi entah nanti jam 8 itu newsnya seperti apa, akankah mempercepat koreksinya dulu sampai 18.45 atau langsung terjun lagi ke 18.18, karena target saya itu untuk SAU-USD masih akan melakukan penurunan sampai area 18.18, di mana area 18.18 ini adalah area sideways kecil yang terbentuk. Nah, ini
ini area 18 Kalau misalnya mau tertutup sempurna itu SAUUSD harus melakukan penurunan sampai 1813, maaf. Tapi kalau close candle-nya di HD satunya aja di atas 1835, H1 di newsnya nanti berada sampai area 1835, ada close candle atau new candle barunya itu berada di atas 1835, maka SAUUSD ini harus melakukan koreksi sampai 1845 baru melakukan lagi penurunan. Kalau misalnya udah sampai 1818 di time frame D1, di teknik 3 MA expert itu hanya sampai 1813, maaf, itu hanya sampai MA 125. Kalau harga sudah sampai MA 125 berarti koreksinya sempurna, maka akan terbang kembali. Jangan lupa sih itu secara teknikalnya ya. Kalau secara fundamentalnya Bapak Ibu harus selalu update dengan fundamental apa yang akan terjadi hari ini, seminggu mendatang, dan bahkan sebulan mendatang, karena isunya adalah NATO akan berperang dengan Rusia, di mana emas akan sampai ke 3.000. Ini udah aku ancang-ancang dari sekarang. Udah aku kasih clue-nya dari sekarang. Karena tidak menutup kemungkinan kenapa ketika Rusia sama NATO perang emas harus jadi naik. Karena semua trader pasti memindahkan aset mereka ke aset safe haven. Mereka pasti bakal beli emas banyak banget. Kenapa harus beli emas banyak banget? Karena kalau faktor fundamental itu yang terjadi di perekonomian dunia itu akan melemahkan semua mata uang yang ada di dunia, mata uang yang menjadi mata uang adidaya. Makanya emas menjadi aset safe haven di semua aspek. Mau itu tradingnya apapun, emas akan selalu menjadi safe haven. Jadi paling aman, sell-nya diambil short-short atau sedikit-sedikit, dan long term-nya tetap ke buy. Kalau untuk saya itu, ini di temperama 1, Bapak Ibu bisa tandain support resistennya. Aku nggak bisa kasih signal hari ini, malam ini, karena akan ada news jam 8.30. Tapi kalau secara teknikal aku untuk emas ini masih melakukan penurunan sampai 18.13. Baru dia bisa terbang lagi ke 18.59 atau 18.45. Nah, itu adalah saja SAUUSD dari saya. Semoga Bapak Ibu yang belum mengerti boleh langsung chat di kolom komentar, tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan untuk materi saya mungkin dicukupkan sekian. Lanjut untuk materi yang akan disampaikan oleh Masterholic dari Yogyakarta. Silakan. Oke, oke. Terima kasih, Miss Senli. Sama-sama. Oke, saya sharing dulu materinya. Oke, teman-teman. Eh, Bersama saya, Solik dari Dimek Jogja. Kurang lebih penyampaian kita hampir sama dengan Miss Senli dari Jakarta. Kenapa harus berbisnis trading forex? Ya tentunya banyak banyak hal yang memungkinkan kita harus beralih bisnis ya, bukan bermaksud mengecilkan bisnis yang lain. Kalau dari sudut pandang orang yang sudah terjun ke bisnis trading, bahwasanya bisnis trading ini bisa dibilang bisnis yang ideal kayak gitu. Banyak faktor yang menyebabkan bisnis ideal di kalangan para bisnismen tentunya. Oke, sebelum kita menginjak lebih jauh, kita harus tahu forex itu sendiri ya. Seperti yang tertera di monitor, apa itu forex? Tentunya forex exchange ya. Jadi pertukaran mata uang asing. Jadi kalau teman-teman pernah ya atau setidaknya itu ke money changer, tukar mata uang, hampir sama kayak gitu. Cuma kalau money changer bentuknya fisik. Tapi kalau kita itu bertransaksi pada nilai kontraknya aja ya kayak gitu. Lebih kursnya jual belinya kayak gitu. Jadi ada kalau kita bisa menukarkan, bisa menukarkan mata uang USD, misalkan ke mana, ke Jepang ataupun ke mata uang yang lain, ah, itu adalah bagian dari trading forex itu sendiri, kayak gitu. Tentunya platformnya juga digital, beda, sama prinsipnya sama kayak dagang pada umumnya, cuma yang membedakan itu kita bermain di daerah digital kayak gitu. Nah, kelebihan apa? Banyak kelebihan. Salah satu yang banyak disebutkan, udah disebut oleh Miss Stanley. Saya pun menambahi lagi, salah satunya ada yang paling berperan penting ini kita menjadi bos untuk diri kita sendiri tentunya. Jadi kenapa? Karena pada hakikatnya nggak ada dalam bisnis forex itu nggak ada satu orang pun yang ngatur tentang
kita mau apakan keuangan kita itu sendiri karena kita yang pegang. Kita mau beli kayak, kita mau jual kayak, kita mau istilahnya pergede volume transaksinya atau perkecil transaksinya, itu ya kita sendiri yang mengatur bahwasannya. Nggak ada orang lain yang mengatur. Itu bisa mengindikasikan bahwa kita menjadi bos untuk usaha kita sendiri. Jadi kalau dagang itu tanpa aturan-aturan dari bos yang mungkin memusingkan, di bisnis trading forex ini teman-teman akan menjadi bos untuk dagangan teman-teman sendiri kayak gitu. Itu yang lebih yang paling poin utama ya untuk trading forex itu sendiri. Jadi kita bisa mengatur segala planning-planning kita yang menjadi acuan dari trading forex itu sendiri. Dan yang kedua tentunya tidak terbatas tempat dan wilayah. Itu yang menjadikan trading forex menjadi fleksibel ya. Kita bisa dagang kapanpun. Bayangkan saja teman-teman, kalau misalkan pasar konvensional aja yang paling banter itu bukanya sampai jam 12 siang, itu bisa meraup untung yang berjuta-juta atau bahkan beratusan juta untuk pasar tradisional. Apalagi market yang notabene 24 jam non-stop gitu loh. Pasti lebih dari itu untungnya. Masa sih dengan keuntungan yang sebagian besarnya kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja, tidak menunggu kemungkinan kita juga kebagian dari apa keuntungan besarnya itu. Tinggal kita cari ilmunya aja kayak gitu. Dan tidak terikat waktu. Jadi kapanpun misalnya kita tanpa kita mengecilkan apa pekerjaan kita yang lain karena banyak banyak ya banyak contoh ketika teman-teman yang sudah bekerja terus berkenalan dengan trading forex rata-rata memang beralih pekerjaan lamanya ditinggalkan harusnya kan jangan begitu ya intinya trading forex ini sebagai passive income teman-teman yang memungkinkan bisa melebihi pemasukannya daripada aktif income kita kayak gitu. Jadi banyak contoh ketika udah bekerja di perusahaan yang bonafit, tapi ketika tahu peluang bisnis di trading forex mereka memilih berhenti. Karena memang peluangnya, waktunya itu yang paling disukai sama trading. Kita bisa sewaktu-waktu dagang. Pagi hari sambil ngopi misalkan kita bisa dagang. Mau tidur, rebahan kita bisa dagang. Kapanpun, dimanapun. Itu yang paling menjadi daya tarik ya, daya tarik dari trading forex itu sendiri. Dan potensi keuntungan tidak terbatas seperti yang Miss Chanly tadi bilang. Jadi perputaran di trading forex ini adalah perputaran keuangan terbesar di sektor finansial ya kalau nggak salah data dari 2018 itu sendiri dari Bank World Bank itu sendiri menyentuh 5 juta triliun USD per harinya. Apalagi sekarang bertambah tahun pasti ya bertambah ininya perputaran uangnya. Masa sih dengan segitu besarnya perputaran uang tiap hari kita mencari keuntungan 500.000, 1 juta bahkan mungkin ratusan juta kita nggak bisa, ya pasti bisa, pasti punya apa istilahnya kesempatan yang jauh lebih besar dengan perputaran yang begitu besarnya kayak gitu. Itu potensial sekali karena bisa dibilang keuntungan tak terbatas lah dengan perputaran segitu besar. Di sektor finansial terbesar di trading forex, baik itu dari bank, dari saham atau finansial yang lainnya, kita terbesar di trading forex perputaran uangnya. Dan tentunya modal, modal yang relatif rendah, bisa menggunakan modal rendah ada banyak akun, akun mikro, misalkan bisa dimulai dari ratusan ribu pun kita bisa dagang kayak gitu. Tentunya ya sesuai sama ini logis keuntungannya juga. Jangan kita modal kecil tapi mintanya besar, yaitu nonsen namanya. Modal kita 500.000, kita berangan-angan melipat gandakan menjadi 100 juta. Bisa, ya bisa, tapi pakai disiplin yang sangat panjang gitu. Jadi ya harap modal kalau modal ratusan ribu ya paling enggak ya ini agak susah untuk mencari kebutuhan apa ya istilahnya pendapatannya itu agak untuk menutup kebutuhan sehari-hari kita. Kalau modal ratusan ribu ya paling untuk receh misalkan. Ya disesuaikan dengan modal sebetulnya keuntungan itu sendiri. Dan bisnis ini untuk semua orang, jadi semua kalangan, baik itu remaja, baik itu orang dewasa, bahkan orang tua pun bisa kayak gitu. Mahasiswa, apalagi PNS bisa, apalagi semua kalangan bisa, bisa asalkan
Yang pertama itu dia tahu ilmunya, jadi jangan bermodal ikut-ikutan aja trading forex, tapi harus ada basis ilmunya. Siapapun ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, satpam, ART, TKW, polisi, TNI, semua bisa trading. Asalkan satu syaratnya punya internet gitu aja, punya alat laptop, HP ataupun yang lainnya, platform yang lainnya kayak gitu. Jadi itu kelebihannya, kelebihan yang memang menjadi menjadi daya tarik trading forex untuk semua kalangan itu sendiri. Nah, hal-hal yang dasar yang dibutuhkan dalam trading itu apa? Ya tentunya kita kembali ke hal basic ya. Untuk teman-teman yang mau memulai dari trading forex, hal yang dasarnya tentu kita harus punya alatnya, entah itu komputer, laptop, PDA, personal asisten, kayak handphone, kayak gitu, koneksi internet tentunya. Jadi selama ada kuota internet, itu pasti kita bisa dagang dalam trading forex kayak gitu. Modal tentunya. Jadi harapannya modal ya modal yang kita pakai bukan untuk modal keperluan sehari-hari harusnya. Karena dari psikologis nanti juga akan berpengaruh pada trading kita. Pengetahuan dan kemampuan analisa. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu trading itu sendiri. Jadi banyak orang yang menginginkan terjun di trading forex, tapi cuma sebatas ikut-ikutan. Ya, titip dana salah satunya. Nah, ujung-ujungnya apa? Kena scam, kena penipuan, terus menyalahkan trading forex-nya kayak gitu. Jadi bukan yang salah trading forex-nya, melainkan diri kita sendiri. Kenapa kita gak bekali ilmu sebelum masuk ke dunia trading kayak gitu? Padahal sudah jelas bahwasanya trading forex memiliki keuntungan yang tak terbatas. Ingat, sesuatu yang memiliki keuntungan terbatas, begitu pula dengan kerugiannya kayak gitu. Jadi sebanding. Kalau kerugiannya nggak terbatas, apalagi teman-teman nggak tahu ilmu, maka ya tentu ya jangan harap di siang bolong uang akan bertambah, malah akan menjadi hangus kalau kita nggak ada ilmu kayak gitu. Oke, sekarang apa yang diperdagangkan trading forex itu sendiri ya? Seperti yang awal-awal gambar tadi, si Cucu sama Simba bilang, ya diperdagangkan adalah falas mata uang asing. Kurensi kalau sebutnya bahasa kerennya ya. Kalau orang Jogja medoknya kurenci ini, kurensi. Jadi si mata uang negara asing, terutama negara-negara maju. Apakah Indonesia termasuk negara dengan mata uang diperdagangkan? Ya salah satunya, tapi ada pengecualiannya. Banyak biasanya yang diperdagangkan itu adalah mata uang dari negara-negara maju. Kebetulan untuk Indonesia kurang peminatnya. Bisa dibilang masuk ke exotic pair, pair yang jarang digunakan karena pergerakannya volatilitasnya mungkin rendah kayak gitu. Apa aja? Ya banyak USD misalkan, mata uang Amerika, Euro, mata uang Eropa, JPY, yen yang mewakili Asia dan yang lain-lainnya yang perputarannya besar kayak gitu. Jadi itu yang diperdagangkan teman-teman. Selain dari kurensi, jadi yang diperdagangkan tadi adalah uang. Maksudnya uang apa? Ya pasangan, pasangan mata uang itu artinya currency pair artinya atau pasangan mata uang. Artinya teman-teman dalam trading forex itu ada dua dua item. Misalkan pound sterling USD, berarti teman-teman ketika membeli USD itu seharga satu USD berapa satu pound sterling berapa USD kayak gitu. Kita tukarkan gitu. Jadi butuh namanya dagang butuh dua objek kayak gitu. Pembeli dan penjual kayak gitu. Kita mau beli sesuatu dan mau menjual sesuatu kayak gitu. Itu dagang. Karena pada prinsipnya trading forex adalah perdagangan. Kenapa trading forex diawasi oleh Bapepti bukan diawasi oleh OJK? Kenapa? Ya kita kan sama-sama keuangan. Kenapa nggak diawasi oleh OJK? Karena pada prinsipnya trading forex itu ya dagang, kayak gitu. Sama kayak dagang konvensional. Bedanya cuma kita lewat platform digital kayak gitu aja. Sama kalau kita dagang ada dua arah buy maupun sell-nya kayak nanti next akan dijelaskan kayak gitu. Nah, bagaimana cara transaksi trading forex? Ya, yang udah dibahas tadi two-way atau dua arah ya. Maksudnya dua arah itu apa? Kita bisa buy maupun kita bisa sell. Jadi ketika ada kenaikan mata uang, kita bisa cari keuntungan di sana dan ketika ada ke kelemahan mata uang atau menurunnya mata uang pun kita bisa cari keuntungan. Itu kenapa kita dua arah. Biasanya kan ada beberapa
misalkan alat dagang misalkan, yang cuma satu arah, misalkan kayak apakah saham contohnya. Saham itu dikatakan satu arah karena kita hanya bisa membeli, misalkan kita beli saham Cilok seharga 500 perak per lembarnya. Kita beli 500 perak per lembarnya, tiba-tiba harga Cilok sahamnya turun jadi 200 perak. Nah, kalau kita mau jual, berarti jual kita lah jual loss. Kenapa? Ya karena waktu kita membeli 500, tapi ketika turun 200 kita jual. Berarti jualnya itu jual kehilang, loss kita. Artinya dia satu arah gitu aja. Beda dengan forex, meskipun ada kenaikan dari Cilok maupun ada penurunan dari Cilok, kita bisa ambil keuntungan di kedua-duanya kayak gitu. Prinsipnya itu dua arah. Kalau kita dagang sama kayak dagang ya. Kalau kita beli berarti kita berharap harganya itu naik. Kita membeli sesuatu di harga yang rendah dengan harapan ketika harganya naik kita bisa untung kayak gitu. Kalau kita mau jual berarti kita berharap jual di harga yang tinggi dengan harapan ketika harganya turun kita sudah menjual dengan harga yang tinggi kayak gitu. Jadi prinsipnya sama kayak dagang pada umumnya. Cuma yang membedakan itu satu sebetulnya, trading forex sama dagang konvensional yang lainnya. Kalau dagang konvensional yang lainnya, meskipun yang dua arah, itu harganya sudah fix. Artinya ketika kita mau beli sepatu misalkan, sepatu harganya berapa? Misalkan 2 juta, ya udah 2 juta terlepas dari harga promo ya. Terlepas dari misalkan 2 juta, ya udah harganya fix 2 juta. Tapi kalau di trading forex harganya masih berjalan, kursnya masih floating artinya tukar tabanya masih floating, permintaan dan penawaran masih berjalan. Jadi tugas kita sebagai trader adalah menganalisa dari harga berjalan itu, misalkan 1 jam kemudian akan kemana, itu namanya kita menganalisa market. Ketika dari 1 jam kemudian harga di bawah akan menuju ke atas, berarti sebelum menuju ke atas kita harus beli duluan biar kita dapat harga beli yang rendah sebelum menuju ke kenaikannya. Kayak gitu prinsipnya. Jadi trading forex adalah sesuatu yang bisa dianalisa. Jadi kayak gitu. Jadi ya, kalau ada yang bilang trading forex haram, haram dari mananya? Karena itu sesuatu yang bisa dianalisa. Beda lagi kalau misalkan kita tradingnya pakai feeling, kayaknya bakal naik, kayaknya bakal turun. Perasaan ini naik ya. Jadi kita tradingnya tidak secara objektif kayak gitu. Itu yang menyebabkan trading forex menjadi gambling karena kita tidak menganalisa marketnya kayak gitu. Nah, selain eksekusi langsung banyak juga ada pending order. Contohnya, dalam arti itu adalah cara-cara transaksi market langsung, ada juga kita mending order duluan. Kalau kita misalkan 1 jam kemudian menganalisa market akan naik, tapi posisi kita tidak memegang HP, tidak memegang laptop, dan kita ada urusan lain. Gimana caranya kita bertransaksi? Ya kita order duluan, order duluan gitu. Ada di sini. Jadi itu kelebihan banyak sekali trading forex. Kita bisa order duluan, setelah kita order, ketika harganya sudah mencapai harga orderan kita, otomatis akan running dengan sendirinya, kayak gitu. Jadi gitu. Nah, salah satu menganalisa market tadi adalah ilmu yang harus kita ketahui. Jadi dalam trading forex yang sudah disebutkan oleh Miss Stanley tadi, kita harus tahu ilmunya. Salah satunya mungkin banyak trader terkategori dua ya. Analisa kita harus bisa tahu analisa teknikalnya, analisa fundamentalnya kayak gitu. Bukan berarti sebagai trader teknikal kita mengesampingkan fundamental. Saya setuju dengan Miss Stanley tadi, meskipun saya tahu Miss Stanley adalah trader teknikal, tapi karena saat-saat momen ini akan ada news, beliau lebih wise dengan tidak masuk memberikan sinyal ke teman-teman. Artinya apa? Ya sebagus-bagus teknikal, sebagus-bagus teknikal kita, kalaupun ada fundamental, ada news atau news yang bergejolak atau news yang terhadap market akan terjadi, pasti akan kacau juga. Jadi udah seperti yang di Mas Stanley katakan, bagi seorang trader teknikal lebih baik kita tiarap dulu ketika ada news. Beda lagi kalau kita sebagai trader fundamental, kita memanfaatkan news untuk dagang kayak gitu. Jadi banyak 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 cara kita untuk menanamnya, tergantung kita pakai cara apa kayak gitu.
Mungkin itu dulu itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang mau memulai bisnis trading forex. Kenapa harus memilih trading forex? Bahwasanya ya sudah kita jelaskan dari Miss Stanley dan saya, banyak hal yang menjadikan trading forex itu bisnis yang ideal. Salah satunya ya yang sudah saya jelaskan tadi kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman ketika ada peluang besar untuk kita memulai bisnis, ya kita sikat aja. Ketika ada peluangnya, tentunya kita harus tahu ilmunya. Adanya webinar-webinar yang diberikan di DMAX tentunya untuk membantu teman-teman bahwasanya trading forex itu harus pakai ilmu untuk membantu teman-teman, sedikit banyaknya bisa membantu dalam trading teman-teman. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Untuk materinya saya coba menganalisa market SAU seperti yang dijelaskan oleh Miss Stanley tadi. Kalau saya harus menganalisa, saya sudah coret-coret sebelumnya di market SAU USD hampir sama, marketnya lebih cenderung untuk turun dalam arti apa? Saya lebih suka menuju ke level psikologisnya. Jadi marketnya mau menuju ke level psikologis. Di mana itu? Di 1800-an. Jadi momen-momen 1800-an, 1900-an, 2000, 3000, 1700 itu ada level-level psikologis. Ketika market sudah bergerak di area 1800, berarti dia mainnya di 18-an kayak gitu. Nah, dia mencoba untuk membreakout area psikologisnya nantinya. Sebelum kenaikannya, mungkin karena trennya masih kuat untuk naik gitu. Ini penurunannya masih sebatas koreksi kalau kita lihat di time frame yang lebih besar tentunya. Nah, penurunannya masih tahap ada koreksi. Sampai mana penurunannya? Seperti yang tadi jelaskan, dia mencoba untuk area 1800-an sebagai area psikologisnya yang paling jauh. Nah, ketika dia sudah membreakout area psikologisnya, tentunya dia bermainnya kemungkinan besar gak akan ke 1800 tapi ke 17 ribuan kayak gitu. Apakah dia bisa menembus level psikologisnya atau tidak? Nah, kita wait and see, lihat, karena gak ada satupun orang yang bisa menebak di mana market itu akan berada. Yang kita bisa tebak hanyalah market senantiasa bergerak menuju ke kanan, ya kan gitu. Mungkin kayak gitu, udah. Jadi untuk sinyalnya seperti yang sama misalnya nih, karena ada news saya lebih baik hindari kayak gitu. Tapi sudah di set, kemungkinan akan menuju ke level psikologisnya. Mungkin itu sekian dari saya, Miss Stanley. Terima kasih banyak. Ini biasanya ada satu lagi saya sudah berjajar berkenapa Suaranya nggak kedengaran, Miss. Oke. Pertanyaan dari Surya Wijaja. Selamat malam, Miss Chandli. Namun nama saya Surya Wijaja, belum menjadi member. Kenapa membuka akun di DigiMax hanya ada 2 pilihan storage 50.000 dan 100.000? Maaf kalau saya keliru, terima kasih. Ini enggak. Karena minimal deposit untuk DigiMax itu di 100 juta. Sama dengan broker yang lain. Kenapa harus 100 juta? Kita udah ada legalitas resmi, di mana yang mengharuskan aturan atau SOP-nya adalah meminimalkan dana deposit itu di 100 juta atau di fixed rate-nya itu di $10.000. Jadi withdrawal atau deposit itu rate-nya pakai $10.000. Ada nggak yang pakai floating rate? Ada, di DiMax juga sediakan sesuai dengan floating rate pada saat itu. Dan nambahin sedikit dari Masterholic, kenapa di DiMax, kenapa trading forex itu tidak diawasi oleh OJK tapi oleh Bapepti? Karena trading forex itu pada dasarnya adalah melakukan transaksi perdagangan, bukan tentang finansial. Kalau tentang finansial atau perbankan itu pasti diawasinya oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tapi kalau perdagangan, kita di bawah Menteri Perdagangan itu pasti diawasi langsung oleh
Bapepti atau Badan Pengawas Bursa Berjangka dan Komoditi, di mana lembaga pemerintahan atau instansi yang dikhususkan untuk mengawasi semua bentuk perdagangan berjangka dan komoditi di dalam dunia trading forex dan komoditi. Itu aja sih. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Kita tutup. Oh, masih ada. Nah, ini untuk Pak Aris Putra. Silahkan Master Holik dijawab. Boleh Master Holik dijawab. Halo? Sorry. Tes. Nah, udah duluan. Udah saya mute tadi ya. Oke. Jadi SOP dari kantor itu cuma satu, Mas Aris, yaitu gimana caranya nasabah uangnya bertambah atau member uangnya bertambah. Itu sudah satu udah. Kalau caranya banyak cara, karena indikator di trading forex itu banyak macamnya. Indikator ibarat pakaian, belum tentu satu cocok sama yang lain kayak gitu. Jadi masing-masing mentor di kantor cabang mungkin berbeda-beda, tapi tujuannya sama, memprofitkan teman-teman yang bergabung di DidiMax kayak gitu. Mungkin gitu dari saya, Mas Aris Putra, jadi gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada dicukupkan. Oke, kalau tidak ada lagi materi tentang kenapa harus berbisnis trading forex untuk malam ini dicukupkan sekian. Semoga Bapak Ibu bisa mencerna dengan baik, dan apa materi yang kami sampaikan itu semoga menjadi pencerahan untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf juga bukan menggurui, tapi kita berbagi ilmu dan pengalaman. Dari saya, Miss Chandriani, dicukupkan sekian. Terima kasih banyak. Dari Master Holik, silakan. Dari saya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah juga, misalnya. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.